Bab 693, Napas Kehidupan. Luke mengangkat kepalanya sedikit dan menunggu Susan memohon padanya. Siapa sangka Susan bahkan tidak melihatnya. Dia hanya menjawab. Tidak tertarik? Senyum di wajah Luke terpaku. Sudut mulutnya berkedut. Dia memaksakan senyum dan berkata, Nona, sepertinya kamu masih belum cukup mengerti keluarga Budi Ono. Meskipun kamu memiliki bakat yang baik, hampir tidak mungkin untuk mencapai terobosan berarti dalam hidup kamu. Kalau kamu menjadi tatua kehormatan keluarga Budi Ono, kamu dapat menikmati napas kehidupan keluarga Budi Ono. Aku jamin dengan reputasiku, dalam waktu 3 tahun, kamu dapat mencapai tingkatanku saat ini. Seolah-olah khawatir Susan tidak mempercayainya, juga seolah-olah ingin pamer, Luke menutup kipas hitam dan perlahan mengangkat tangannya. Sebuah energi ungu muncul dari tanah dan berkumpul di telapak tangannya. Kemudian, energi itu dihirup masuk ke tubuhnya. Ekspresinya segar dan sangat bahagia. Apa yang baru saja kamu hirup? Pandangan Agam makin dingin. Luke mencibir. Kamu bahkan tidak tahu napas kehidupan keluarga Budi Ono? Oh ya, aku hampir lupa kamu berasal dari sekte kecil. Kekuatanmu cuma sampai alam bumi tingkat 7. Tidak aneh kalau kamu yang picik dan cuek tidak mengerti. Orang-orang di sekitarnya melemparkan pandangan menghina pada Agam satu demi satu. Napas kehidupan keluarga Budi Ono telah terkenal sejak lama. Itu adalah nasib baik yang diberikan oleh langit dan bumi setelah berbuat banyak perbuatan baik untuk kebaikan semua makhluk hidup. Selama kamu anggota keluarga Budi Ono atau diakui oleh keluarga Budi Ono, kamu dapat menikmati penyempurnaan dari napas kehidupan. Katanya, menghirup napas kehidupan dapat memperbaiki otot dan tulang, meningkatkan kekuatan kultivasi, dan bahkan memperpanjang hidup. Kamu bahkan tidak mengerti manfaat-manfaat itu, tapi kamu berani datang ke keluarga Budi Ono? Mendengar kata-kata orang-orang di sekitarnya, pandangan Agam makin dingin. Melakukan banyak perbuatan baik dan untuk kebaikan semua makhluk hidup. Itu sangat tidak masuk akal. Ketika aura ungu muncul, Agam tiba-tiba menangkap energi kematian yang sudah membusuk dan sangat pekat. Meskipun sudah dimurnikan dan ditutupi dengan metode khusus hingga tampak seperti energi baik, hal ini tidak bisa menipu Agam sama sekali. Di bawah tanah keluarga Budi Ono, pasti ada altar makam puluhan ribu orang. Melihat ekspresi Agam berubah, Luke mengira Agam cemburu dan berkata dengan bangga. Meskipun aku berjanji akan menerima sekte serpihan api sebagai bawahan keluarga Budi Ono, tidak semua orang dapat menikmati napas kehidupan. Kamu masih jauh dari layak. Agam menarik napas pelan dan menatap Luke dengan tatapan dingin. Aku berbaik hati menyarankan kamu untuk segera memutuskan hubungan dengan keluarga Budi Ono dan menghancurkan kekuatan kultivasimu. Kalau tidak, menyesal pun tidak bisa. Apa katamu? Haha, lucu sekali. Tahukah kamu seperti apa kamu sekarang? Kamu seperti binatang jalang yang tidak bisa mendapatkan makanan. Luke seperti mendengar lelucon paling lucu di dunia dan tertawa lepas. Orang-orang di sekitarnya juga terlihat mengejek. Kamu sendiri yang tidak bisa mendapatkannya, malah menyarankan orang lain untuk tidak mendapatkannya juga. Itu seperti padahal kamu sendiri yang tidak bisa malah bilang ke semua orang kamu sendiri yang tidak mau. Pandangan Agam acuh tak acuh. Sehebat apapun kemampuan orang, mereka tidak akan bisa melawan nasib sebab dan akibat. Sekalipun apa yang disebut napas kehidupan telah disempurnakan dan dimurnikan, itu tetap tidak dapat menghilangkan sebab dan akibat. Orang yang menerimanya akan menderita dosa sebab dan akibat yang sama. Oleh karena itu, Luke pasti akan diadili oleh sebab dan akibat. Sekarang sudah seperti ini. Kamu hanya bisa berdoa untuk dirimu sendiri. Kata Agam dengan tenang. Pandangan Luke penuh dengan niat membunuh. Tubuhnya melepaskan aura alam langit tingkat 2. Hal ini membuat orang-orang di sekitarnya takut dan mundur beberapa meter. Luke memandang Agam dengan tatapan dingin. Dia bisa dengan mudah menghancurkan musuh dengan alam bumi tingkat 7. Melihat sikap acuh tak acuh Agam, Luke sangat marah. Ketika dia ingin menyerang, ada suara pecahan ruang dari bagian atas tempat keluarga Budi Ono. Waktunya telah tiba, para kontestan mulai masuk. Melihat ini, Luke perlahan menarik auranya. Meskipun dia memiliki hubungan dekat dengan Fajar dan terhubung dengan baik dalam keluarga Budi Ono, dia tidak berani membuat masalah selama seleksi. Kamu beruntung masih bisa hidup. Aku akan mengambil nyawamu sendiri setelah semua selesai. Luke memandang Agam dengan tatapan dingin dan melirik Susan dari sudut matanya. Melihat Susan masih tidak peduli dengannya, Luke sangat kesal. Wanita rendahan. Setelah acara selesai, aku sendiri yang akan menghancurkan sekte serpihan api. Biar si tua kepala sekte serpihan api sendiri yang menelanjangimu dan membawamu ke tempat tidurku. Seiring para kontestan terus masuk, suasana di ruang terbuka juga menjadi makin bergejolak dan tidak tenang. Zack, Reno, Gardi, dan Dinar memasuki ruang terbuka. Anggota yang lain juga berbaur di bangku penonton dan bersiap. Tiba-tiba,
Suara retakan yang menusuk telinga bergema di bagian dalam wilayah keluarga Budiono. Di tengah tatapan heran semua orang, pilar cahaya besar melesat, merobek ruang kosong, dan meninggalkan bekas retakan hitam pekat sepanjang 333 meter. Kemudian, seorang pemuda berbaju putih yang berusia 30 tahunan muncul di atas ruang terbuka. Tetua kelima, cucumu yang berharga tampaknya meningkat lagi. Jenry tersenyum sambil mengelus janggutnya dan menatap seorang lelaki tua di sampingnya. Dia tetua kelima, cucunya adalah Taufik Budiono. Hei, biasa saja. Sehebat apapun Taufik, dia tidak bisa dibandingkan dengan cucu tetua ketujuh. Kata lelaki tua itu yang memandang tetua kuat lainnya. Tetua ketujuh menyipitkan mata dan tidak berbicara. Seiring suara siulan panjang, sosok lain muncul di langit begitu saja seperti berteleportasi. Sosok yang muncul adalah seorang pemuda berbaju merah. Gerak-geriknya memberikan kesan cemerlang. Dalam hal aura, dia bahkan mengalahkan Taufik. Pendatang baru itu adalah Said Budiono, cucu dari tetua ketujuh. Haha, kedua kakak sepupuku. Kalian berdua benar-benar tidak sabaran. Suara yang akrab bergema di udara. Ruang kosong dirobek dan sosok setinggi ratusan meter seperti raksasa muncul di langit. Saat dia mengentakkan kakinya, bumi bergetar. Setelah beberapa saat, raksasa itu menyusut dengan cepat dan berubah menjadi fajar. Melihat ini, ekspresi tetua kelima dan tetua ketujuh berubah. Jenry, kamu benar-benar licik. Kamu bahkan memberikan tubuh sihir raksasa kepada cucumu. Seleksi ini tampaknya telah kehilangan maknanya. Tetua ketujuh berkata dengan tidak tulus. Tubuh sihir raksasa adalah jurus terbaik Jenry. Dia bisa mengubah tubuh menjadi seukuran gunung. Baik dalam menyerang atau bertahan, kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Meskipun Fajar hanya bisa mengerahkan 30% kekuatannya, itu cukup untuk mengungguli yang lain. Jenry mengelus janggutnya dan menggelengkan kepala. Aku tidak punya cara lain. Cucuku yang tidak berguna itu baru saja menyelesaikan warisan dan fondasinya belum stabil. Di depan begitu banyak orang, dia tidak boleh kalah terlalu mengenaskan. Meskipun dia berkata begitu, semua orang bisa melihat kebanggaan di wajahnya. Kedua tetua mendengus dan saling berpandangan. Tetua ketujuh berkata dengan suara datar. Tapi, orang yang paling mungkin menang kali ini tetaplah Nona Melinda. Para tetua mengangguk dan melihat ke suatu tempat bersamaan. Terlihat energi spiritual yang berantakan di tempat terbuka menjadi tenang dengan cepat. Setelah itu, suhu anjlok. Penonton yang ribuan meter jauhnya bisa merasakan hawa dingin menusuk kulit mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan spiritual untuk menahan hawa dingin. Dia datang! Fajar tidak tahan menyipitkan mata saat Taufik dan Said memandang ke atas. Udara tiba-tiba memadat, uap air di seluruh langit mengembun menjadi kristal es. Kristal itu terlihat sangat indah di bawah pantulan sinar matahari. Melihat hal menakjubkan ini, mata Agam menunjukkan sedikit rasa terkejut, kemudian pandangan terlihat sedang berpikir. Kristal es di seluruh langit berkumpul menuju pusat. Saat mencapai titik kritis tertentu, cahaya menyilaukan bersinar. Setelah cahaya itu bubar, sosok wanita dengan rob biru muncul di langit seperti bidadari. Kulitnya putih dan halus, seperti permata terindah di dunia. Dia memakai rob biru yang penuh akan energi. Hawa dingin samar mengelilinginya. Dia secantik bidadari es. Bab 694. Kemunculan wanita itu membuat semua orang bersorak. Putri Jeremy, Melinda, dikenal sebagai wanita paling berbakat di keluarga Budiono. Dalam hidupnya, kemungkinan besar dia akan mencapai petapa agung alam kemuliaan yang legendaris. Tentu saja, yang membuat orang makin antusias adalah sosoknya yang cantik seperti putri surgawi. Hanya dengan melihatnya, sosoknya akan sangat membekas di benak. Beberapa anak muda dari kelompok kekuatan lain tampak terpana, tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Kasihan, mereka ditakdirkan untuk menunda kebahagiaan mereka seumur hidup karena wanita ini. Dia cantik kan? Suara dingin Susan masuk ke telinga Agam. Agam merenung beberapa saat dan berkata, "Tidakkah menurutmu ada hubungan antara kamu dan dia?" Susan melirik Melinda dan sedikit mengernyit. "Aku agak membencinya. Benar kalau kamu benci." Agam tersenyum dan berkata, "Nasib, itu benar-benar luar biasa. Kamu adalah Phoenix kegelapan dan wanita ini adalah Phoenix es. Elemen utamamu adalah api dan elemennya adalah es. Es dan api tidak cocok. Kalian ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan. Dia tubuh keturunan Ningrates." Susan terkejut dan menatap Melinda di udara. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran aku merasa tidak nyaman saat dia muncul. Agam mengarahkan tatapannya pada Melinda. Dia menangkap makna filosofi Patuna dari Melinda. Jelas, dia telah bangkit melalui pengembangan fragmen jejak Patuna. Dalam hal tingkat kebangkitan,
Melinda bahkan lebih kuat dari Susan. Daripada mengatakan dia adalah keturunan Ningrat S, lebih tepat memanggilnya keturunan Ningrat S ekstrem. Melinda sepertinya telah merasakan sesuatu dan melihat sekilas ke arah Agam. Namun, dia tidak mencari Agam, itu hanya semacam intuisi dan naluri. Para penonton di arah ini berpikir Melinda sedang melihat mereka. Semua mengeluarkan teriakan bersemangat. Alam langit tingkat 7. Nona Melinda makin kuat. Mungkin dia bisa melanjutkan jejak ayahnya dan menjadi wakil pemimpin keluarga Budiono yang baru. Nona Melinda memiliki warisan rahasia wakil pemimpin terdahulu. Dia juga telah tercerahkan dan bangkit dengan fragmen jejak Patuna. Tubuh keturunan Ningrat S ekstremnya menjadi lebih murni seiring bertambahnya usia. Dia pasti dapat mencapai peringkat teratas di 9 alam kelak. Semua tetua menghela napas. Sekarang Melinda baru berusia 26 tahun dan sudah memiliki pencapaian yang luar biasa. Sulit membayangkan betapa menakutkan peningkatan kekuatan alam Melinda di masa depan. Semua orang menghela napas. Bahkan Jenry setuju dengan pernyataan ini. Hanya ada seorang pria tua yang berwajah masam dan mengerikan. Dia tetua keempat, Satya Budiono. Satya menatap 4 keturunan keluarga Budiono di langit lekat-lekat. Dia mengepalkan tinjunya hingga kukunya menusuk ke dalam dagingnya yang keriput. Dia juga memiliki seorang cucu, Regan Budiono. Jika Regan tidak dibunuh oleh Agam, cucunya akan mengungguli yang lain dan pasti menjadi wakil pemimpin baru. Namun, Regan sudah meninggal. Bahkan jiwanya telah masuk dunia bawah dan tidak akan pernah terlahir kembali. Pada saat ini, kebencian Satya terhadap Agam mencapai titik tertingginya. Tetua keempat, setelah urusan ini, keluarga Budiono pasti akan membalaskan dendam Regan. Jenry merasakan perubahan ekspresi Satya, dia menghela napas lalu menghiburnya. Satya mengangguk dengan murung. Dia sudah menyimulasikan 1000 cara untuk mengeksekusi Agam dalam pikirannya. Sekalipun dia menguliti Agam berkali-kali, dia tidak bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Pengumuman ulang aturan kompetisi. Ada total 66 orang di arena. Dengan mode perkelahian bebas, orang yang bertahan hingga akhir akan menang. Setelah itu, siapapun di antara penonton dapat menantang pemenang. Kalau berhasil menyelesaikan tes, kamu dapat menjadi wakil pemimpin keluarga Budiono. Di kursinya, sekalipun dia menguliti Agam berkali-kali, dia tidak bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Pengumuman ulang aturan kompetisi. Ada total 66 orang di arena. Dengan mode perkelahian bebas, orang yang bertahan hingga akhir akan menang. Setelah itu, siapapun di antara penonton dapat menantang pemenang. Kalau berhasil menyelesaikan tes, kamu dapat menjadi wakil pemimpin keluarga Budiono. Di kursinya, Jenry melihat semua orang berkumpul. Dia bangkit dan berkata dengan suara datar. Suaranya yang jernih terdengar di telinga semua orang. Saat suara Jenry terdengar, suasana di arena keluarga Budiono tiba-tiba tegang. 66 pasang mata saling menatap dan menimbulkan percikan besar di udara. Dari 66 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi, ada 17 orang dari luar. 4 di antara mereka adalah Zack dan ketiga orang lainnya. Orang-orang lainnya adalah anggota langsung keluarga Budiono. Satu pemenang dari 66 orang, bisa dikatakan sistem kompetisi ini sangat kejam. Namun, justru dengan begini, mereka bisa memilih wakil pemimpin keluarga Budiono yang memiliki potensi nyata. Tentu saja, dengan pengecualian sangat sedikit orang, kebanyakan orang datang berpartisipasi dalam kompetisi bukan untuk menjadi juara, tetapi untuk bersaing memperebutkan peringkat yang bagus. Dengan begitu, mereka bisa menonjol dalam keluarga Budiono atau mendapatkan perhatian dari keluarga Budiono. Kemudian, mereka bisa sukses besar dan berafiliasi dengan keluarga Budiono. Oleh karena itu, mengurangi pesaing sebanyak mungkin adalah tujuan utama mereka. Sulit membayangkan seberapa sengit pertempuran yang akan terjadi. Suasana sudah sangat tegang. Bahkan orang-orang di bangku penonton menahan napas karena takut melewatkan momen penting. Dalam suasana tegang ini, sinar matahari secara perlahan bergeser. Ketika bersinar di tengah kuil puncak Budiono, Jenry memerintahkan. Aku mengumumkan seleksi wakil pemimpin resmi dimulai. Begitu perintah Jenry turun, 66 aura tiba-tiba meledak dan menyebar di udara, bahkan sampai di bangku penonton. Itu seperti langit mendung sebelum hujan badai, menekan orang hingga sulit bernapas. Agam memindai medan perang dengan sekilas. Gerakan kecil setiap orang tidak lepas dari pandangannya. Dia menyadari orang-orang yang termasuk dalam anggota langsung keluarga Budiono saling bertatapan sejenak. Kemudian, mereka diam-diam mengarahkan aura mereka ke orang luar, termasuk Zack dan ketiga orang lainnya. Mereka berencana untuk bekerja sama sementara waktu dan menyingkirkan orang luar. Jelas, meskipun katanya ini perkelahian bebas, sebenarnya tetap adalah kompetisi internal. Kontestan dari kelompok luar hanyalah alat keluarga Budiono untuk menekan klan lain dan menunjukkan kekuatannya. Agam tidak khawatir menghadapi niat licik mereka. Zack, Reno, Gardi, dan Dinar memiliki kemampuan yang baik.
Ditambah perkembangan dengan fragmen jejak Patuna, tingkatan alam mereka telah meningkat. Dengan gulungan akbar, mereka benar-benar bisa melakukan pertarungan lintas tingkatan. Selain itu, mereka telah menjadi rekan tim untuk waktu yang lama. Pemahaman, taktik, dan kerja sama mereka sudah matang. Jika seseorang ingin memperlakukan mereka sebagai musuh yang lemah, orang itu harus membayar akibat yang sangat tragis. Suasana di ruang terbuka sangat tegang. Akhirnya, seseorang tak tahan lagi dan bergerak duluan menyerang orang-orang di sekitarnya. Satu orang mulai, semua mulai. Setelah satu orang mulai, suasana tegang langsung hancur. Aura yang mengerikan melonjak keluar. Masing-masing dari mereka menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan terlemah juga sudah mencapai alam langit tingkat 2. Puluhan aura saling bertautan dan bertabrakan satu sama lain. Tekanan yang kuat tiba-tiba menyebar, suasana menjadi kacau. Perkelahian bebas tidak hanya menguji kekuatan dan keberuntungan, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Setiap orang adalah rekan satu tim, juga adalah musuh. Di tengah kekacauan, beberapa anggota keluarga Budiono membentuk kelompok dan bekerja sama menyerang orang di dekat mereka. Jika kamu tidak menyadari lebih awal, kamu bisa diseret ke tengah lingkaran pertempuran dan akan segera kalah. Segala macam rahasia dan jurus datang dari mana saja. Orang-orang menonton dengan bersemangat dan pandangannya kacau. Sorakan yang mengguncang bumi meledak dari penonton di sekeliling. Menyaksikan baku hantam puluhan orang dengan kekuatan besar alam langit merupakan hal unik yang hanya ada di alam G. Saat ini, pertempuran sudah makin memanas. Tabrakan tubuh, gesekan energi spiritual, dan orang-orang terus-menerus terluka dan tersingkir. Karena situasinya terlalu kacau, siapapun yang terluka akan menjadi sasaran dikepung. Mereka bisa bertahan dari serangan di depan, tetapi belum tentu menghalangi serangan dari belakang. Selama mereka lengah sedikit saja, mereka akan dikalahkan dalam sekejap. Seleksi wakil pemimpin ini juga merupakan kunci untuk meningkatkan martabat keluarga Budiono. Oleh karena itu, mereka harus menjaga reputasi keluarga yang kuat dan melindungi martabat keluarga Budiono. Selama orang yang kalah berinisiatif untuk mengakui kekalahan, mereka akan dikirim keluar dari lingkaran pertempuran oleh Genri dan yang lainnya. Hal ini untuk memastikan tidak ada kematian yang terjadi. Bab 695, Perbuatan Licik. Zack dan ketiga orang lainnya dikepung oleh 6 anggota keluarga Budiono. Salah satu anggota keluarga Budiono yang memimpin memiliki kekuatan mencapai alam langit tingkat 5 menengah. Dia satu tingkat lebih tinggi dari Zack, bahkan lebih. Selain itu, jumlah mereka juga lebih banyak. Jadi, mereka pasti bisa menyingkirkan Zack dan ketiga orang lainnya secepat mungkin. Sayangnya, mereka memilih musuh lemah yang salah. Menghadapi kepungan keluarga Budiono, Zack dan ketiga orang lainnya begitu mengesankan. Mereka dapat bertarung dengan 6 orang tanpa henti dan bahkan melumpuhkan 1 orang. 2 anggota keluarga Budiono lainnya bergabung dalam pertempuran. Dengan 2 orang sebagai satu tim, mereka memaksa Zack berempat terpisah. Mereka berniat untuk mengalahkan mereka satu persatu. Saat ini, taktik, pemahaman, dan kerja sama antara Zack dan ketiga orang lainnya menunjukkan keunggulan besar. Meskipun musuh sengaja mengadang mereka, mereka selalu dapat memperhatikan posisi rekan tim mereka selama pertempuran. Jadi, meskipun situasi sangat kacau, mereka selalu bisa mempercayakan sisi terlemah mereka kepada rekan lain. Mereka berempat pun tidak terpisahkan, hampir tanpa kelemahan apapun. Sekalipun 7 orang bekerja sama untuk menyerang, musuh tetap sulit memecah kerja sama mereka. Bisa dikatakan, seiring pertempuran berlangsung, Zack dan ketiga orang lainnya mulai beradaptasi dengan pola serangan anggota keluarga Budiono. Mereka pun berubah dari pertahanan pasif menjadi serangan aktif. Dengan bantuan kekuatan gulungan akbar dan Zack sebagai pusatnya, serangan keempat orang itu menjadi makin ganas. Musuh pun dieliminasi satu demi satu. Ketika orang yang memimpin itu ditinju keluar arena oleh Zack, pertempuran pengepungan oleh 8 orang itu pun resmi hancur. Kekuatan yang ditampilkan oleh Zack dan ketiga orang lainnya membuat anggota keluarga Budiono lainnya marah. Gelombang serangan gabungan berikutnya datang. Zack dan ketiga orang lainnya kembali terlibat dalam lingkaran pertempuran. Agam memindai medan perang. Meskipun serangan berturut-turut merupakan beban besar bagi mereka berempat, Zack memiliki tubuh abadi. Dia menanggung sebagian besar serangan seorang diri. Reno, Gardi, dan Dinar bertugas membantu Zack untuk menyerang dan bertahan. Konsumsi tenaga keempat orang pun tidak sebanyak yang dibayangkan. Paling tidak, mereka berempat pasti bisa bertahan sampai pertempuran terakhir. Di medan perang yang kacau, ada area yang relatif tenang. Melinda, Said, dan Taufik membentuk lingkaran kecil sendiri. Kekuatan mereka bertiga sangat tangguh. Hanya dengan aura yang mereka pancarkan, mereka sudah membuat orang mundur. Tidak ada yang cukup bodoh untuk berinisiatif memprovokasi mereka bertiga. Adapun Fajar sendiri telah menyelesaikan warisan dan sudah memiliki kekuatan alam langit tingkat 5. Di arena perang ini, dia termasuk dalam kategori teratas.
ditambah dengan identitasnya yang khusus, tidak ada yang berani memprovokasinya. Namun, Fajar sangat sombong. Orang lain menghindarinya seperti wabah, tetapi dia sendiri malah berinisiatif untuk masuk ke lingkaran pertempuran. Setiap serangannya melukai musuh dengan parah. Dalam setiap pukulan dan tendangan, dia menikmati sensasi bertarung. Dia juga lebih menikmati rasanya menginjak orang-orang di bawah kakinya dan kekuatan besar yang bisa semena-mena terhadap orang lain. Karena jumlah orang menurun dengan cepat, situasi kacau berangsur menjadi teratur. Pertempuran pun tidak sepanas tadi. Dalam waktu kurang dari 7 menit, 42 orang telah dieliminasi. Setengah dari mereka dieliminasi oleh kelompok Zack. Sisa sepertiga lainnya dibereskan oleh Fajar. Hanya tersisa 3 orang dari kelompok kekuatan luar. Kekuatan mereka semua telah mencapai alam langit tingkat 3. Sudah merupakan keajaiban mereka bisa bertahan hidup sampai sekarang. Namun, sekarang mereka berada di ujung tanduk. Mereka akan dikalahkan kapan saja. Mereka bertiga memperhatikan lingkaran pertempuran. Selain mereka, masih ada kelompok Zack. Selama bisa memaksa kelompok Zack, mereka tetap akan berprestasi besar meskipun akhirnya kalah. Namun, kekuatan dan kerja sama yang ditunjukkan kelompok Zack sebelumnya telah membuat mereka mengerti. Kelompok Zack adalah kelompok yang kuat, tidak mudah untuk dikalahkan. Tuan Muda Fajar, kami bertiga bersedia tunduk kepada Anda dan menjadi bawahan Anda. Salah satu dari mereka menyanjung Fajar, 2 lainnya buru-buru mengiyakan. Kalian sangat tahu diri. Fajar tersenyum. Dahulu, dia juga dihormati. Akan tetapi, bukan dia yang dihormati, melainkan keluarga Budi Ono di belakangnya. Sekarang, dia telah menyelesaikan warisan dan sudah mencapai kekuatan besar alam langit tingkat 5. Penaklukan dengan kekuatan membuat Fajar makin menikmatinya. Mohon Anda, Tuan Muda, bantu kami untuk menyingkirkan keempat orang itu keluar dari arena. Melihat sikapmu yang tulus, Tuan Muda ini bisa memuaskan keinginan kecilmu ini. Saat dia berbicara, Fajar memandang anggota keluarga Budi Ono di sekitarnya dan berkata, "Apa kalian semua mendengarnya? Selesaikan keempat orang ini dulu." Anggota keluarga Budi Ono saling berpandangan dan mengangguk pada Fajar satu demi satu. Meskipun Fajar tidak disukai banyak orang, terutama karena dia baru saja menyelesaikan warisan dan wibawanya belum tinggi, siapa suruh kakeknya adalah Genri? Apalagi Genri juga menjadi wasit seleksi. Mereka tidak melakukannya untuk Fajar, tetapi untuk Genri. Mereka pun harus mengikuti perintah Fajar. Bunuh! Ketiga orang itu yang memulai serangan. Puluhan anggota keluarga Budi Ono melancarkan serangan sengit ke kelompok Zack. Melihat hal ini, penonton menghela napas. Terang-terangan bekerja sama untuk mengepung, benar-benar tidak tahu malu. Menang dengan cara tidak benar. Meskipun mereka takut pada keluarga Budi Ono, mereka tetap memandang rendah cara semacam itu. Menghadapi keluhan semua orang, 12 tetua keluarga Budi Ono seperti tidak mendengar apa-apa. Sebenarnya, mereka sudah lama memperhatikan kelompok Zack. Namun, mereka tidak menyadari identitas keempatnya. Ini tidak boleh. Jika kamu berasal dari klan besar, seperti klan Hujan Bunga dan sejenisnya, kamu boleh sangat kuat dan dapat mengalahkan beberapa anggota keluarga Budi Ono. Tidak masalah. Memang kebanyakan orang hanyalah tambahan saja, tidak akan menimbulkan masalah. Namun, kamu berasal dari latar belakang sederhana yang bahkan tidak memiliki reputasi apapun. Kamu malah mengalahkan begitu banyak anggota keluarga Budi Ono dan merebut perhatian dari keluarga Budi Ono. Mau dibawa kemana muka keluarga Budi Ono? Oleh karena itu, mereka tidak hanya menyetujui perbuatan ini, tetapi juga merasa terlambat melakukannya. Menghadapi serangan sengit kelompok keluarga Budi Ono, Zack berkata dengan suara yang dalam. Aku akan menjadi garda depan. Kalian bertiga gunakan formasi pembunuh naga. Agam juga memberikan formasi pembunuh naga kepada Gardi dan Dinar. Reno dan 2 orang lainnya mengangguk serempak dan dengan cepat berpisah dari Zack. Mereka semua membentuk segel dengan tangan mereka. Aura mengalir ke tubuh mereka dari bawah kaki mereka. Samar-samar terdengar raungan naga. Tidak heran wilayah timur yang mampu memblokir serangan gabungan dari 8 palagan lainnya dengan metode ini. Gardi tidak tahan berdecak saat dia merasakan kekuatan yang besar di tubuhnya. Hentikan omong kosongnya. Kepala instruktur melihat dari jauh. Jangan mempermalukannya. Reno menarik napas dalam-dalam dan menggerakkan kekuatan spiritualnya dengan cepat. Benar. Gardi tersenyum dan mengangguk. Kemudian, pandangannya menjadi ganas seperti binatang buas di medan perang. Sangat menakutkan. 3 orang dari kelompok kekuatan luar merasa ngeri. Namun, mereka tetap memaksakan diri untuk melancarkan jurus mematikan. Pada saat yang sama, 4 anggota keluarga Budi Ono lain dengan kekuatan alam langit tingkat 3 akhir mengepung Zack. Lingkaran pertempuran yang hening sesaat meledak lagi. Kemampuan 4 orang ini cukup baik. Sayangnya,
Di hadapan keluarga Budiono, orang kecil tidak akan bisa mengalahkan sosok besar. Taufik dan Said berkata silih berganti, kemudian mereka berdua saling berpandangan dan tersenyum. Tiba-tiba, kekuatan spiritual mereka meletus dan menyerang Melinda pada saat yang sama. Melinda adalah penghalang terbesar bagi mereka untuk menjadi wakil pemimpin. Jika Melinda menghadapi mereka satu persatu, mereka berdua tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Satu-satunya cara untuk menang adalah menyingkirkan Melinda dari arena terlebih dahulu. Keduanya melepaskan seluruh kekuatan mereka. Mereka ingin menyerang Melinda secara mendadak. Namun, ketika mereka meninju dan masih ada jarak 10 meter dari Melinda, suhu udara anjlok. Dinding es besar setebal setengah meter muncul begitu saja di kedua sisi dan memblokir serangan mereka dengan sempurna. Melinda sudah berjaga-jaga. Taufik dan Said terkejut. Tanpa menunggu mereka menghindar, sebuah tangan putih menampar dari sisi lain dinding es. Pada saat bersentuhan, dinding es hancur menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya. Kristal es menyerang mereka seperti peluru. Mereka dipaksa melepaskan kekuatan spiritual mereka untuk menahan kristal es ini. Setelah itu, tangan itu datang di depan mereka. Serangan tapak tangan yang tampak lembut itu melepaskan kekuatan tak tertandingi. Serangan itu menghancurkan pertahanan mereka dalam sekejap. Alam langit tingkat 7 akhir. Seru Said. Begitu ucapan ini terdengar, penonton gempar. Bab 696, Fajar yang merajalela. Tetua kelima, tetua ketujuh, dan yang lainnya tiba-tiba bangkit dan memandang Melinda dengan ngeri. Kekuatan seorang alam langit tingkat 7 akhir sudah memiliki kualifikasi duduk di kursi tetua. Selain itu, Melinda masih sangat muda. Tetua kelima menghela napas dan tersenyum masam saat dia berkata kepada tetua ketujuh. Sepertinya cucu kita tidak memiliki berkah ini. Tetua ketujuh tampak tidak terima, tetapi dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Taufik dan Said hanya memiliki kekuatan alam langit tingkat 6. Dalam hal kemampuan, mereka kalah satu tingkatan dari Melinda. Apalagi perbedaan antara tingkat 6 dan tingkat 7 bukanlah sesuatu yang bisa ditembus dengan kemampuan dan rahasia saja. Selain itu, dalam hal rahasia dan fisik, mereka bahkan lebih buruk dari Melinda. Semuanya kalah dari Melinda, bagaimana bisa menang? Taufik dan Said heran. Menghadapi serangan Melinda, mereka terpaksa beralih bertahan dan terkena serangan hingga tidak bisa melawan sama sekali. Pandangan tertuju pada kelompok Sak. Menghadapi serangan tanpa henti, Reno dan dua orang lainnya menggunakan formasi pembunuh naga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka juga memiliki pemahaman yang lebih dalam antara satu sama lain. Dalam waktu 2 hingga 3 menit, 7 anggota keluarga Budiono telah dieliminasi. 3 orang luar lainnya juga telah dieliminasi 2 orang. Zack bahkan berubah menjadi seperti dewa perang. Dengan keunggulan tubuh abadi miliknya, dia tidak tahu apa namanya. Menghemat tenaga. Dia selalu menjaga kondisinya di titik puncak. Makin dia bertarung, dia makin berani. Puluhan orang tersingkir berturut-turut olehnya. Tak lama kemudian, hanya ada 7 orang yang tersisa di lingkaran pertempuran, termasuk Fajar. Semua orang di bangku penonton penuh antisipasi. Ini menarik. Awalnya, mereka mengira peserta dari luar di seleksi ini hanyalah tokoh sampingan saja. Namun, tidak ada yang menyangka perkembangan seleksi di luar dugaan semua orang. Sebagai peserta dari luar, kelompok Sak sudah merebut perhatian dari keluarga Budiono. Di sisi lain, tidak ada ekspresi anggota keluarga Budiono yang baik. Jenry mentransmisikan kekuatan spiritual ke Fajar. Jangan tunda lagi. Lempar ke-4 orang ini keluar. Kalau perlu, kamu bisa membunuh mereka. Dengan izin ini, Fajar tersenyum berani di wajahnya. Dia telah menonton pertempuran dari samping, menunggu kesempatan ini. Dia akan menjadi pahlawan keluarga Budiono. Seiring teriakan keras Fajar, energi hitam mengalir keluar dari pori-porinya. Setelah itu, pakaiannya hancur dan tubuhnya tumbuh dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa saat, tingginya mencapai 10 meter. Aura yang keluar dari tubuhnya menghancurkan ruang kosong di sekitarnya. Hal ini mengejutkan penonton. Tubuh si raksasa! Aku benar-benar tidak menyangka pemuda serampangan itu punya kekuatan seperti ini. Ke-4 orang itu sudah kalah. Setelah bertransformasi, kekuatan Fajar melonjak. Kakinya mengentak seperti ledakan meriam. Seiring tawanya yang merajalela, dia meninju dengan kekuatan yang besar ke arah Reno dan kedua orang lainnya. Tuan Muda Fajar, kami masih di sini. Orang peserta luar yang tersisa sangat ketakutan. Mereka juga berada dalam jangkauan serangan Fajar dan tidak punya waktu untuk menghindar. Fajar tersenyum ganas. Bukannya berhenti, dia malah menambah kekuatannya dan membuat pria itu terlempar bersama beberapa anggota keluarga Budiono. Orang-orang ini lebih rendah dari cecunguk di mata Fajar. Sekalipun mereka sesama anggota keluarga Budiono, dia tidak peduli dengan mereka.
Dia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun reputasinya. Kelima orang itu muntah darah. Sisa kekuatannya ditahan oleh Reno, Gardi, dan Dinar bersama-sama. Ekspresi ketiganya masam. Perbedaan kekuatan kedua pihak terlalu besar. Perbedaan 2 hingga 3 tingkat ini sudah mencapai batas mereka. Terlebih lagi, Fajar menggunakan teknik rahasia tubuh sihir raksasa. Hal ini membuat mereka makin sulit menangkisnya. Namun, dengan pemahaman mereka tentang tingkatan alam dan dukungan dari gulungan akbar, mereka memaksakan diri menahan luka serius mereka dan melancarkan serangan balik terhadap Fajar. Melihat situasi yang gawat, Zack menggunakan kecepatan tertingginya untuk menyelesaikan anggota keluarga Budi Ono lainnya. Dia cepat-cepat membantu Reno dan 2 orang lainnya. Sayangnya, ini sudah terlambat. Reno dan 2 orang lainnya tidak memiliki kekuatan fisik yang tidak terbatas seperti Zack. Pertempuran sebelumnya sudah menghabiskan tenaga mereka. Sekarang, mereka menghadapi Fajar, musuh yang kuat. Setelah 3 serangan berturut-turut, mereka semua terluka parah. Mundur! Suara agam bergema di telinga mereka. Reno dan 2 orang lainnya terkejut. Meskipun mereka tidak terima dan masih ingin terus bertarung, mereka adalah prajurit dan mematuhi perintah adalah tugas utama mereka. Agam memberi perintah, mereka harus mematuhinya. Kami mengundurkan diri. Reno dan 2 orang lainnya mundur puluhan meter. Suara mereka menyebar ke seluruh arena. Melihat Reno, Gardi, dan Dinar mengundurkan diri, Fajar mencibir. Pukulan menakutkan yang dilepaskannya malah makin kuat ke arah ketiganya. Bagaimana mungkin Fajar melepaskan kesempatan bagus untuk membangun reputasi ini? Selain itu, membunuh Reno dan 2 orang lainnya jauh lebih membanggakan daripada mengalahkan mereka saja. Melihat Reno dan 2 orang lainnya memilih untuk mengundurkan diri, Fajar masih ngotot. Perilaku seperti itu membuat penonton marah. Menurut aturan kompetisi, selama lawan mengaku kalah, peserta harus segera berhenti menyerang. Reno dan 2 orang lainnya sudah menyimpan kekuatan spiritual mereka. Jika Fajar masih menyerangnya atau bahkan membunuhnya, perbuatan ini sungguh tercela. Namun, bahkan genre yang merupakan wasit tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya bisa mengutuk dalam hati mereka dan tidak berani menunjukkannya. Ekspresi Fajar menjadi makin ganas. Dia seperti melihat gambar Reno dan 2 orang lainnya yang hancur oleh serangan tinjunya. Keluarga Budi Ono kepalamu! Kalian sekelompok binatang yang sok suci! Hari ini aku benar-benar sadar! Dengan tawa geram, Zack menyerbu dan meninjunya. Tinju Fajar melenceng dari lintasan aslinya dan Zack berhasil melindungi Reno dan 2 orang lainnya. Penonton sunyi senyap. Penonton menatap Zack dengan heran. Dia benar-benar berani menghina keluarga Budi Ono di depan umum. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Ekspresi keluarga Budi Ono tampak lebih masam satu dari yang lain. Ada orang yang berani mempermalukan keluarga Budi Ono. Jika dia tidak mati hari ini, itu merupakan penghinaan bagi keluarga Budi Ono. Ekspresi Fajar tampak kejam. Serangannya berhasil diblokir. Kamu cari mati! Fajar sangat marah dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke Zack. Hati Zack bergejolak dan dia menghindari serangan Fajar. Dia mengincar kesempatan untuk melakukan serangan balik. Meskipun kekuatan Zack jauh lebih lemah dari Fajar, jarak kekuatan mereka jauh lebih kecil dibandingkan dengan Gardi, Reno, dan Dinar. Lalu, yang paling penting adalah pengalaman bertarung Fajar masih sedikit. Fajar sendiri memang telah menerima warisan dan berlatih tubuh sihir raksasa sehingga kekuatannya telah meningkat pesat. Namun, dibandingkan dengan Zack, jarak mereka seperti langit dan bumi. Dalam kondisi ini, Zack sering melawan Fajar. Tidak peduli seberapa marah Fajar, dia tidak bisa mengalahkan Zack. Semua 12 tetua keluarga Budi Ono berwajah masam. Karena jumlah orang menurun dengan cepat, situasi kacau berangsur menjadi teratur. Pertempuran pun tidak sepanas tadi. Seleksi hari ini mempertaruhkan keberuntungan keluarga Budi Ono. Orang luar tidak boleh dibiarkan berbuat sembarangan, kata seorang tetua dengan suara yang dalam. Genry mengangguk perlahan. Meskipun harus menggunakan cara licik, dia tidak boleh membiarkan Zack mencuri perhatian dari keluarga Budi Ono. Apalagi orang yang diajar oleh Zack merupakan cucu kesayangannya. Terdengar suara melengking. Tiba-tiba, teriakan Phoenix yang tajam terdengar. Medan perang berubah menjadi biru es yang cemerlang. Seekor Phoenix es merentangkan sayapnya, lalu melempar Taufik dan Said. Tanpa menunggu keduanya berdiri stabil, cahaya dingin yang ekstrem di mata Phoenix es seketika membekukan tubuh mereka. Kekuatan spiritual mereka yang meningkat juga membeku. Mereka terlempar keluar arena tanpa perlawanan sedikit pun. Serangan yang begitu kuat dan tanpa keraguan sedikit pun membuat orang sangat terkejut. Jika tidak ada hal di luar dugaan, Melinda adalah wakil pemimpin keluarga Budi Ono. Bab 697, dia adalah penguasa neraka. Perempuan ini. Fajar berbalik dan menatap Melinda di pusat es Phoenix. Cahaya biru mengelilingi sosoknya yang menakjubkan.
Kaki indah di bawah pakaiannya yang menawan, membuatnya tidak bisa menahan air liurnya. Meskipun Melinda sangat kuat dan bahkan akan menjadi wakil kepala keluarga Budiono, kematian Jeremy yang kejam telah merampas latar belakangnya yang mutlak di keluarga Budiono. Sementara kakek Fajar, Gendry, memiliki posisi yang luar biasa di keluarga Budiono, dan dengan hubungan ini, tidak akan sulit baginya untuk menduduki posisi Melinda jika dia mau. Saat Fajar sedang memikirkannya, teguran marah Gendry terdengar di benaknya. Kemana kamu mengalihkan perhatianmu? Fajar tiba-tiba merasakan sensasi tercekik. Dari sudut matanya, dia melihat kekuatan tinju Zack yang menakutkan, menerobos ruang dan mencapai perutnya. Gawat! Fajar tidak punya waktu untuk menghindar dan dadanya dipukul dengan keras. Sudut serangan Zack sangat licik, langsung mengenai titik meridian Fajar. Aura di tubuh Fajar tiba-tiba menjadi berantakan, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan keadaan tubuh sihir raksasa miliknya. Tubuhnya dengan cepat menyusut seperti bola kempes dan pertahanannya mendekati nol. Kemudian, diikuti dengan pukulan lain dari Zack yang meledakkan kepala Fajar. Tinju dengan cepat membesar di pupil matanya, dan seluruh bulu kuduk Fajar berdiri, ekspresinya berubah menjadi sangat ketakutan. Apakah dia akan mati? Pada saat yang genting, sebuah gelombang tiba-tiba meledak di udara, dengan cepat mencapai depan mata Zack, dan menghentikan pukulan Zack. Wajah Zack berubah drastis dan melihat ke arah Gendry dengan marah. Hina! Tiba-tiba, Fajar tersadar. Dia menyadari bahwa kakeknya telah diam-diam membantunya. Dalam hatinya, dia sangat gembira dan berbalik menatap mata Zack dengan tatapan penuh kebencian. Berani membuatku menderita hingga seperti ini, maka aku akan membinasakanmu. Aura tubuh Fajar menyebar, dia tidak bisa menyerang secara maksimal untuk saat ini, tetapi ini sama sekali tidak membuatnya patah semangat. Fajar mengeluarkan teknik dengan satu tangan dan mengucapkan mantra dengan berbisik. Kemudian, aura ungu menyembur keluar dari tanah. Seperti ular berbisa, melesat ke arah Zack seperti kilat. Begitu napas kehidupan memasuki tubuh Zack dan menembus ke dalam 8 meridiannya, entah hidup atau mati, dia hanya bisa dikendalikan oleh keluarga Budiono. Zack terpaku di udara karena kekuatan yang dilepaskan oleh Gendry dari jauh, dan hanya bisa melihat aura ungu yang seperti ular berbisa dengan cepat membesar di pupil matanya. Zack merasa tidak terima dengan apa yang terjadi. Dia tidak takut mati, tetapi takut mati dengan sia-sia. Mengandalkan keuntungan dari taktik, kekuatan, dan keterampilan, tidak disangka bahwa pada saat-saat terakhir dia tidak bisa mengalahkan tindakan licik dari keluarga Budiono. Ketika Zack hampir terkena serangan itu, dia tiba-tiba ditarik mundur sejauh puluhan meter dengan kuat. Kemudian, ada sosok punggung yang akrab di hadapannya, dan suara yang membuatnya merasa begitu tenang, terdengar di telinganya. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Reno, Gardi, dan Dinar yang tengah menuju ke sana, segera berhenti begitu mendengar suara yang tidak asing itu. Mereka, 44 bersaudara, yang hendak mengamuk, semuanya segera menjadi tenang. Ekspresi wajah mereka berubah dari marah menjadi tersenyum. Selama pria ini ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Perubahan mendadak itu membuat semua orang merasa ngeri. Gendry berdiri dengan kasar dan melihat bayangan yang tidak begitu jelas di tengah lapangan, ekspresinya sangat serius. Agam ditutupi oleh kekuatan spiritual sehingga semua orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Hal yang mengejutkan Gendry adalah orang itu berhasil menghalau energinya dan menyelamatkan Zack. Dengan kemampuan seperti itu, kekuatannya pasti mencapai alam langit tingkat 8 atau bahkan lebih tinggi. Melinda memandang sosok bayangan itu dengan saksama, wajahnya menunjukkan pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Gendry perlahan mengepalkan tinju dan berkata dengan nada dingin. Apa tujuanmu menghancurkan turnamen seleksi? Bisakah kamu memberi aku penjelasan? Di sini adalah kediaman keluarga Budiono, tempat berkumpulnya para master, ditambah lagi dengan kehadiran 3 makhluk gaib yang berjaga. Mereka sama sekali tidak takut jika ada yang datang untuk berkelahi. Penonton melihat bayangan di lapangan dengan kaget. Turnamen seleksi merupakan perayaan besar keluarga Budiono yang berlangsung setiap 100 tahun sekali. Ini menyangkut kehormatan keluarga, tetapi orang ini berani mengacaukan suasana, dia sungguh berani. Benar-benar menarik, seseorang benar-benar berani memprovokasi keluarga Budiono, sepertinya dia sudah bosan hidup. Luke membuka kipas di tangannya dan melihat sosok bayangan di tengah lapangan dengan senyum sinis. Dia bahkan tidak menyadari bahwa ada seseorang yang hilang di sebelahnya. Susan memandang sosok di tengah lapangan, matanya yang indah memperlihatkan sedikit kekhawatiran. Awalnya dia pikir Agam datang ke keluarga Budiono untuk melakukan penyelidikan rahasia, tetapi tidak disangka dia akan begitu terang-terangan. Apakah dia benar-benar ingin memusnahkan keluarga Budiono dari klan tersembunyi dengan kekuatannya sendiri? Keluarga Budiono tidak boleh kalah. Boleh menolak orang luar untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Karena aturan telah ditetapkan dan masih mengganggu kompetisi di luar arena. Cara kotor yang sangat menggelikan,
benar-benar seperti keluarga Budi Ono yang biasanya. Suara tawa ringan Aga melayang perlahan di atas keluarga Budi Ono dan ekspresi wajah semua orang berubah drastis. Sudah kubilang, pria kuat itu tiba-tiba berhenti bergerak. Ternyata keluarga Budi Ono diam-diam ikut campur dalam kompetisi. Sungguh memalukan, klan tersembunyi yang sudah lama berdiri melakukan hal yang tercela seperti itu, benar-benar mengerikan. Astaga, kalau ini benar, reputasi keluarga Budi Ono benar-benar dipermalukan hari ini. Penonton berbisik dan desahan lega datang dari segala arah. Sebelumnya, ketika keluarga Budi Ono bergabung melawan orang luar, mereka bisa terpaksa menerimanya karena pertandingan ini di wilayah keluarga Budi Ono. Namun, jika dia diam-diam ikut campur dalam kompetisi demi sebuah reputasi dan hampir menyebabkan para pemain mati dengan menyedihkan, perilaku seperti ini akan terlihat sangat buruk. Siapa yang berani berpartisipasi dalam kompetisi yang diadakan oleh keluarga Budi Ono di masa depan? Menghadapi segala macam pertanyaan, anggota keluarga Budi Ono menjadi sangat marah. Apa yang membuat para senior keluarga Budi Ono makin marah adalah karena suara ini terdengar sangat akrab bagi mereka. Bayangan tentang apa yang terjadi di keluarga Budi Ono tempo hari muncul di benak mereka, dan melihat sosok ilusi di tengah lapangan, sepertinya perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Ketika orang terdekatnya, Fajar, mendengar suara ini, dia segera mundur puluhan meter seolah-olah telah melihat hantu. Dia tidak akan pernah melupakan suara ini selama sisa hidupnya. Dia mengeluarkan suara serak yang bergema di seluruh keluarga Budi Ono. Agan! Seluruh keluarga Budi Ono tiba-tiba menjadi hening. Beberapa saat kemudian, kerusuhan yang menderu meledak. Kedua belas tetua keluarga Budi Ono, bersama dengan semua keturunan dan anak-anak keluarga Budi Ono, melepaskan kekuatan spiritual mereka. Aura yang menakutkan itu seperti gunung besar yang menekan, memberikan tekanan hingga membuat orang lain kesulitan bernapas. Para penonton tampak bingung saat menyaksikan keluarga Budi Ono yang tampak panik seperti melihat musuh yang kuat. Agam? Siapa dia? Mengapa keluarga Budi Ono begitu ketakutan? Bahkan Jenri dan 12 tetua lainnya telah kehilangan ketenangan mereka. Keluarga Budi Ono telah menurunkan tradisi selama ribuan tahun, selalu dalam kondisi yang tak tergoyahkan. Kecuali klan tersembunyi, mereka tidak takut pada orang atau kekuatan apapun. Namun, keadaan keluarga Budi Ono saat ini benar-benar mengejutkan penonton. Agam? Kenapa nama ini terdengar tidak asing? Aku juga merasa tidak asing. Sepertinya aku pernah mendengarnya beberapa waktu yang lalu. Sepertinya, penguasa neraka. Seseorang di antara penonton mengingat sesuatu dan berteriak dengan kaget. Seketika, seluruh penonton gempar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya jatuh di tengah lapangan, kemudian melihat keadaan keluarga Budi Ono. Mereka bahkan makin yakin dengan pemikiran di dalam hati mereka. Itu dia, itu pasti penguasa neraka.